إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Azza wa Jalla atas seluruh karunia nikmat dan hidayah pada kita semua hingga kita mampu hadir dalam majelis kita ini dalam rangka mempelajari daripada bagian dari ulumul Quran, belajar membaca Al-Quran Al-Karim yang di dalamnya termaktub ilmu tajwid yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai. Ya, yang mana tanpa ilmu tajwid maka bacaan-bacaan kita ini akan menimbulkan kesalahan-kesalahan. Ya, terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang akan timbul ketika kita tidak menguasai ilmu tajwid. Baik, di sini kita akan langsung masuk kepada materi kita pembelajaran yang insyaallah bagi saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari Al-Qur'an, mulai membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dengan cara individual. Sebenarnya cara individual ini adalah pembelajaran untuk anak-anak ya seperti itu. Tapi tidak mengapa bagi yang belum pernah belajar atau belum bisa membaca Al-Quran, ya maka pembelajaran individual ini ada pembelajaran yang paling efektif. Mungkin bagi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang sudah pernah belajar, ya mengikuti saja seperti itu. Cuma bedanya nanti ya semua saya buat perata ya. Jadi membaca bagaimana melafadzkan ketika huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah dan bagaimana melafadzkan ketika huruf hijaiyah berharokat kasroh dan seterusnya ketika dia berharokat dhammah. Karena ada kesempurnaan di dalam melafadzkan huruf-huruf yang berharokat tersebut. Jadi tidak hanya kita melafadzkan selesai ya, ketika kita lafaz A sudah selesai, maka tidak demikian. Tetapi harus dipenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ulama al-qiraat, bagaimana syarat-syarat penyempurnaan harokat tersebut. Karena itmamul harokat atau yang dikatakan penyempurnaan harokat itu bagian dari syarat-syarat tilawah. Ya, syarat-syarat tilawah, bukan syarat-syarat qiraah. Kalau qiraah ya bebas, dalam artian selama dia tidak merubah makna maka bebas kita mengucapkan. Tanpa tajwid pun tidak jadi masalah qiraah. Qiraah itu sifatnya tidak seperti hal kita tilawah. Kalau tilawah kita niatkan untuk mentadaburi, membaca di waktu-waktu yang khusus,
ya. Dalam artian ya kita niatkan untuk ya tilawah, baca Al-Quran, pegang mushaf kemudian kita membaca. Kalau qiraah sifatnya ya cuma membaca saja, baca penggalan ayat itu namanya qiraah. Ya, atau ketika khutbah membaca penggalan ayat-ayat Al-Quran namanya qiraah. Qiraah itu sifatnya umum. Ketika kita membaca buku ya qiraah namanya. Tapi ketika tilawah, nah itu kita memang lagi sedang mentadaburi Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan membaca sesuai dengan makhrajnya, mengembalikan sesuai dengan sifatnya, seperti itu. Baik. Nah, sekarang silakan buka di kitabnya. Nanti selepas pembelajaran ya, ini sekedar untuk memberikan latihan ya, contoh, kemudian nanti satu persatu maju ke depan, ya. Maju ke depan. Nanti masing-masing peserta itu sesuai atau berbeda nanti tingkatannya. Dalam artian mungkin dari bapak-bapak sekalian ada yang sudah mampu membaca sampai dengan halaman 2 ya. Tapi ada yang satu lagi baru halaman 1. Beda-beda, tergantung nanti individualnya saja. Tapi ketika jamak ya, maka ya disesuaikan. Ya sama nanti ya, misalnya di halaman 1 semua, seperti itu. Ya. Dan saya harapkan untuk kajian ini agar diikuti dengan seksama, karena banyak daripada peserta yang mereka berguguran nanti. Ibarat main bola ada tahap penyisihan ya, penyisihan ya. Kadang penyisihan itu sudah berguguran ya. Dulu ketika saya di Al-A'raf memang demikian ya. Awal itu banyak sekali, lebih dari 30 gitu majelis yang hadir pada saat sampai ya macam-macam ya kalangannya. Ada dari wakil rektor juga ada ngaji ya, ada wakil rektor. Karena kesibukan atau tidak tahu kita ya, akhirnya berguguran. Itu yang tidak saya harapkan. Tetaplah semangat. Insyaallah saya akan mengajarkan dengan lamban sekali ya, gitu. Jadi apa yang diinginkan dari bapak-bapak sekalian dari Al-Quran agar bisa membacanya, maka insyaallah biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya akan membimbingnya. Mengenai kefasihan di dalam membaca Al-Quran, kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala lah yang berhak menentukan mana hamba-hambanya yang Allah berikan kefasihan membaca di dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Dan jangan lupa teriring doa di dalam setiap ikhtiar yang telah kita lakukan. Karena di dalam doa itulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan di mana setiap kita menuntut ilmu Allah ridhoi. Ketika Allah ridho, maka sesuatu itu akan berwujud daripada ganjaran pahala di sisinya. Karena sejatinya pilar-pilar daripada ibadah itu sendiri adalah kecintaan kita kepada sesuatu yang kita ibadahi. Jadi barang siapa yang menjadikan sesuatu itu sebagai kecintaannya, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang diibadahinya. Jadi munculkan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim, baru kita akan bersemangat di dalam belajar Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita tidak cinta, ya kita malas belajar Al-Quran. Ibarat kalau orang suka dengan sesuatu, maka bagaimana caranya dia membuat
yang dicintainya tersebut bahagia, atau dengan sesuatu yang dicintai tersebut membuat dirinya menjadi senang setiap saat, seperti itu. Baik, kita masuk ke halaman 1 ya. Sudah pegang semua kitabnya? Ya. Di sini kita akan belajar mulai dari nol membaca Al-Quran, mengenal daripada huruf-huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita ta'awud dulu, diikuti ya. Nah, bacakan dulu baru diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kalau membaca lafaz Allah, lam jalalah di situ tidaklah panjang ya. Jadi maksudnya tidak melebihi dari kadar 2 harokat. Jadi bismillah panjangnya seperti itu saja ya. Tapi ketentuan panjang kadar mad, mad itu kan artinya memanjangkan, dalam istilah lughahnya memanjangkan. Tulisannya ya mad gitu ya. Di dalam istilah lughah memanjangkan. Jadi bacaan misalnya huruf, misalnya ba, ketika dia panjang ba seperti itu. Itu namanya mad. Itu namanya mad. Namanya apa? Mad. Nah, seperti ini. Mad. Jadi ketika kita membaca huruf misalnya huruf ba, maka ketika mad menjadi ba seperti itu. Coba ini dibaca ba. Lagi ba. Kalau ini ba seperti itu. Jadi ukuran yang ditetapkan oleh para ulama, harokat ini 1 harokat ya. Ini 1 harokat, ini 2 harokat. Ya. Maksudnya 2 harokat apa? Membaca huruf yang 1 harokat menjadi 2 kali. Maksudnya kadar panjangnya. Kalau ba kan ba. Jadi panjangnya 2 harokat itu seperti halnya membaca 2 huruf yang berharokat. Baba, baba, ba. Nah, sama itu. Ya. Sekarang coba silakan salah satu membaca baba, saya baca yang banyak saja. Silakan baca baba. Baba. Lagi? Baba. 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 Ya, coba lagi. Baba. Nah, sekarang berbarengan sama saya dengan ba. 1 2 3. Ba. Enggak, maksudnya Pak Adinya baca baba, saya baca ba. Nanti ukurannya jadi sama. Ayo kita ulang, bersama-sama 1 2 3. Ba. Nah, seperti itu. Jadi ukuran panjang 2 harokat itu sama dengan ukuran ketika kita membaca huruf yang berharokat itu 2 kali. Bagaimana dengan 4 harokat? Ya baca 4 kali. Ya, ba 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 ba. Nah, itu ukuran 4 harokat. 6 harokat baca 6 kali. Walaupun nanti ketika kita bertalaqi dengan seorang syekh, dengan seorang ustadz, maka ketentuan panjang harokat itu tergantung talaqinya. Ya, tergantung ketika bertalaqi. Tapi khusus untuk mad ya, mad yang mana? Mad yang asli istilah, atau kalau kita sering dengar itu mad tabi'i gitu ya, mad tabi'i. Maka orang Arab, kebiasaan orang-orang Arab itu membaca tidak lebih atau kurang dari 2 harokat. Tidak lebih atau kurang dari 2 harokat. Nah, ini penting. Masalah mad ini penting. Ya. Karena sering orang membaca melebih-lebihkan bacaan mad asli atau tabi'i, melebihi kadarnya. Jadi membacanya demikian. Ini yang salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah lebih dari 2 rakaat. Berarti ini lahan, ya, ini kesalahan yang khafi. Kalau di dalam ilmu tajwid itu kesalahan yang khafi. Dan tetap saja ya dihitung salah seperti itu. Walaupun tidak merubah maknanya. Ya, itu kesalahan khafi. Nah, ini yang kita harus hindari. Bagaimana kita harus belajar tajwid supaya menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Dan penuhi daripada hak dan mustahak, ya. Kalau hak itu berhubungan dengan tempat-tempat keluarnya huruf, dari mana asal huruf itu harus dikeluarkan. Kemudian mustahaknya adalah berhubungan dengan sifat atau karakter huruf tersebut. Karena huruf punya karakter. Ibarat kalau bapak-bapak di dalam ruangan ini ada yang suka tersenyum, ada yang sangar, tidak suka tersenyum, ada yang suka tertawa, seperti itu. Ya. Ada yang suka ngomel-ngomel. Nah, berarti ketika kita mengatakan si fulan, Pak Teguh suka ngomel-ngomel, seperti itu. Ya, itu begitu kita mendengar walaupun kita tidak melihat orangnya, ada yang ngomel-ngomel, itu Pak Teguh ya. Nah, seperti itu. Ya, karena kita sudah tahu karakternya bahwa Pak Teguh itu orangnya suka ngomel-ngomel, seperti itu. Tapi misalnya orangnya suka tertawa, ketika kita mendengarkan walaupun tidak melihat wajahnya, suka tertawa, berarti itu Pak Adi. Karena Pak Adi suka tertawa. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan sifat-sifat huruf hijaiyah. Dia punya sifat-sifat tersendiri, ya, dari mulai huruf hamzah sampai dengan huruf ya, itu punya karakter sifat. Nah, inilah yang harus kita penuhi. Jadi hak dan mustahak huruf, ya. Jadi hak dan mustahak, ya. Hak dan mustahak huruf. Hak ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan makhraj atau makharijul huruf. Mustahak berhubungan dengan sifat atau karakter, gitu ya, gampangannya. Nah, kasih bahasa yang mudah saja. Sifat huruf ini makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Tempat keluar huruf. Ya. Atau kalau misalnya huruf-hurufnya banyak, makharijul, ya, makhariju gitu. Ya. Nah, ini harus kita penuhi. Jadi setiap huruf, kalau kita tidak mempelajari ini, ya maka huruf-huruf yang kita baca itu nggak jelas. Huruf ba dari mana? Misalnya ketika kita melafadzkan huruf zal, dari mana asalnya? Itu huruf itu masuk kategori huruf apa? Maka ketika seseorang mempelajari hak dan mustahaknya, ya, menguasai sekali hak, terutama di haknya, ya, makhraj tempat asal keluarnya, maka nanti orang yang mempelajari hak huruf atau makhraj daripada huruf-huruf tersebut nanti bisa mengetahui daripada hukum-hukum ketika huruf-huruf tersebut bertemu. Nah, itu. Karena huruf-huruf bertemu itu nanti ada 3 keadaan. Ketika huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Ketika huruf pertamanya berharokat, huruf kedua berharokat. Ketika huruf pertamanya berharokat, huruf yang keduanya sukun. Nah, itu. Nanti baru ketemu hukum. Apa yang harus kita baca? Bertemulah hukum. Jadi berkesinambungan, ya, nanti penguasaan daripada makhraj dan sifatnya, seperti itu. Misalnya pertemuan antara sukun dengan huruf yang berharokat. Misalnya contohkan saja, ketika nun sukun atau sakinah, ya, kalau di dalam kitab-kitab tajwid itu bertemu dengan huruf apa misalnya. Silakan Bapak sebutkan huruf apa misalnya. Nun sukun bertemu mau huruf apa misalnya? Dengan huruf ba. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, berarti itu pertemuan apa? Pertemuan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat. Katakanlah ba-nya berharokat. Berarti ini hukumnya
Apa di sini? Iqlab hukumnya. Membacanya beda. Tapi begitu nun sukuni bertemu dengan huruf, misalnya huruf fa, beda lagi hukumnya. Ya, berbeda lagi hukumnya. Dan perincian-perinciannya kenapa dia dihukumi seperti itu, kenapa dia idgham, kenapa dia ikhfa, nanti ada pembahasannya lebih rinci. Yang penting kita belajar dulu dari nol. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Silakan dilihat di dalam kitabnya. Dulu kalau tidak salah saya itu punya ya, cuman saya dulu pernah mengajar untuk metode Umi yang slide-nya, saya lupa dulu slide-nya taruh di mana ya slide-nya. Ini mungkin. Ini dia ini mungkin ya. Intermediate 1. Nah, ini dia ini. Nah, perhatikan, kelihatan itu? Kelihatan ya. Nah, full screen. Apa F berapa kalau full screen? Ini. Terus sampingnya angka 45. Kotak sekali. Nah ini. Bukan ini. Baik. Yang perhatikan di sini ada pembelajaran kita di huruf-huruf yang dibaca 2 huruf dan dibaca 3 huruf. Ya, bagi bapak-bapak yang belum pernah membaca sama sekali, maka perhatikanlah ini dengan baik-baik. Baik, perhatikan ya. Ini sebenarnya kalau di dalam Al-Quran, tapi kalau di mushaf kita memang ini alif ya, maksudnya secara tulisannya alif, tapi ini sebenarnya hamzah ya, karena hamzah itu huruf yang berdiri sendiri ya, hamzah, karena dia bisa diharokati. Jadi hamzah itu punya hamzah itu sebenarnya punya kepala kayak gini ya. Nah, ini hamzah. Tapi kalau alif saja maka dia tidak bisa diharokati. Ya. Maka alif ini alif. Nah, jadi istilah itu alif mad. Ya, selamanya dia sukun. Dia akan berfungsi ketika sebelumnya dia ada harokat. Misalnya seperti apa? Misalnya fathah. Maka dia akan menjadi panjang ya membacanya. Baik huruf apapun yang bertemu dengan alif ya, maka dia akan menjadi panjang bacanya. Ya, misalnya sebelumnya huruf apa? Misalnya fa, misalnya seperti itu ya. Fa. Ketika bertemu dengan alif, maka fa-nya menjadi panjang. Fa. Atau misalnya huruf lam seperti itu. Ketika dia bergandengan dengan alif, maka menjadi la, seperti itu, menjadi panjang. Ya. Dan apapun, misalnya huruf apa? Huruf ha misalnya seperti itu. Ketika dia bergandengan dengan alif, maka ha ini menjadi panjang, menjadi ha seperti itu. Ya. Itu untuk alif. Tapi kalau untuk hamzah dia berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri seperti itu. Baik. Silakan kita lafadzkan.
Coba yang pertama. A. A. Coba A. A.